Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semua dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Majalisus Saniyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di hadis ke-23, majelis ke-23 ya. Bacaan kedua nih lanjutannya. Kemarin sudah pernah dimulai ya, lanjutan. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal narji ilal kalami ala baqiyadil ila wal narji ilal kalami ala baqiyatil hadis. Nah, di sini sekarang. Wal narji hendak kita kembali kepada membahas di atas sisa hadis. Nah, lanjutannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah ay hadzal lafdu wahda. Bermula sabda Nabi walhamdulillah. Walhamdulillah tamlaul mizan. Apa makna walhamdulillah tamlaul mizan? Alhamdulillah itu memenuhi ia akan timbangan. Maknanya apa? Hadzal lafdu wahda. Bermula ini lafad. Hal keadaan ini lafad itu sendirinya. Artinya lafad ini membaca alhamdulillah saja nilainya itu memenuhi timbangan. Nanti kita lihat. Oh, hadhil kalimatu wahdaha. Boleh juga maknanya hadhil kalimatu wahdaha. Artinya begini, kalau kita baca takwilnya hadzal lafzu nanti khobarnya yamla'u. Karena tamla'u boleh dua, boleh kita baca tamla'u muannas atau yamla'u muzakkar. Kalau ada yang baca yamla'u berarti hadzal lafzu. Kalau membaca tamla'u berarti takwilnya hadhil kalimatu. Waqila, waqila, tadi katakan orang al-muradu al-fatihatu. Kulai maksidu al-fatihah. Ketika Nabi menyatakan bermula alhamdulillah itu memenuhi ia akan timbangan. Apa makna alhamdulillah? Ada ulama yang bilang bukan alhamdulillah. Satu kalam saja bukan. Maknanya membaca surah al-fatihah. Ada yang memaknainya seperti itu. Tamla'u kita baca bitahtiyati wal fauqiyah. Boleh tamla'u, boleh yamla'u. Al-mizan. Apa mana? Sawabat sawabut talaffudhi biha. Artinya, bermula pahala melafadzkan dengan alhamdulillah itu memenuhi ia akan timbangan. Nah, itu mana? Kok bisa membaca alhamdulillah yang ringan pahalanya banyak banget? Makanya tambah kaitnya di sini. Sawabut talaffudhi biha ma'astihdari maknaha. Bermula pahala melafadzkan dengan alhamdulillah bersama menghadirkan maknanya. Wal iz'ani limadluliha. Nah, bersama tunduk bagi madlul dari kalimat alhamdulillah. Itu yamla'u kafatal hasanatil lati hiya mislu tabaqis samawat. Itu memenuhi ia pahala akan daun timbangan kebaikan. Daun timbangan yang hiya dianya kafah, dianya daun timbangan itu mislu tabaqis samawat. Itu seperti lapisan-lapisan langit. Daun timbangan segede langit dan bumi. Nah, itulah mengucapkan alhamdulillah bersama menghadirkan maknanya tunduk percaya kepada kandungannya. Apa makna alhamdulillah? Kita mengisbatkan puji untuk Allah. Maknanya segala kesempurnaan kita isbatkan kepada Allah. Itu maknanya. Wasayatil kalamu ala sifatil mizan dan akan datanglah oleh pembahasan kepada sifat timbangan. Wa ma yata'allaqu biha fil khitam dan apa-apa yang berhubungan ia dengannya mizan, dengannya sifat mizan fil khitam di akhir ya, di akhir majelis ini insyaallah taala. Qauluhu subhanallah walhamdulillah yamla'ani au yamla'a au yamla'u yamla'u. Artinya ada dua riwayat, ada yang riwayat yamla'ani tasniyah, ada riwayat mufrad yamla'u.
Bermula sabda Nabi subhanallah walhamdulillah itu yamla'ani memenuhi keduanya. Atau yamla'u memenuhi ia syakun minar rawi. Dianya sabda Nabi ini itu ada keraguan dari perawi. Ada dua lafadznya yamla'ani yamla'u. Ma baina sama'i wal ard. Bermula membaca subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi keduanya akan ma yang ada ya antara langit dan bumi. Kok bisa? Nah, gede banget pahalanya kan? Nah, ini beliau menjelaskan. Wazalika li'anna al-'abda idza hamida mustahdiran ma'nal hamdi wa majtamala alaihi min at-tawfidhi ila Allah ta'ala imtala'at mizanuhu minal hasanat. Bermula demikian itu karena bahwasanya si hamba apabila memuji ianya si hamba, memuji Allah mustahdiran dalam keadaan menghadirkan ianya si hamba, ma'nal hamdi dalam keadaan menghadirkan ia akan makna puji dan ma yang mencakupi ianya ma di atasnya makna puji. Apa makna puji? Minat tafwid ilallah dari menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala imtala. Siap penuhlah oleh mizannya siapa minal hasanah dari berbagai macam kebaikan. Ya. Jadi tadi di atas alhamdulillah kan memenuhi timbangan. Sekarang dia melanjutkan subhanallah, subhanallah. Nah, bermula demikian itu karena si hamba apabila memuji ia. Jadi alhamdulillah di atas tamlaul mizan. Bermula demikian karena bahwasanya si hamba bila memuji ia dalam keadaan menghadirkan akan makna hamdi dan ma yang melengkapi ia di atasnya hamdi daripada menyerahkan kepada Allah Ta'ala niscaya penuhlah oleh timbangannya dari kebaikan. Fa idza adhafa ila dzalik, maka apabila menambah ia kepada demikian alhamdulillah dia tambah lagi subhanallah. Subhanallah alladzi huwa tanzihullahi amma la yaliku bihi. Apabila menambah oleh si hamba kepada demikian alhamdulillah dia tambah subhanallah. Subhanallah yang dianya subhanallah itu tanzihullah, menyucikan Allah, membersihkan Allah amma la yaliku bih. Dari apapun yang tidak layak ia dengannya Allah. Malaat hasanatuhu ziyadatan. Niscaya penuhlah oleh kebaikannya sebagai tambahan atas demikian akan apa memenuhi ma baina samai wal ard akan ma yang ada di antara langit dan kalau sekali alhamdulillah sudah memenuhi timbangan, kita tambah subhanallah lagi, penuhlah di antara langit dan bumi. Kenapa penuh langit dan bumi? Idzil mizanu mamlatun bisawabi tahmid. Karena bermula timbangan tadi itu sudah dipenuhi dengan pala tahmid. Kita tambah lagi baca subhanallah, melimpahlah pahalanya. Fahadhihi ziyadatu hiya sawabut tasbih. Maka bermula ini tambahan itulah pahala tasbih. Wasawabul hamdi min mil'ihi lil mizani baqin bihalihi ala kullin minal lafdainil mashkuki fihima. Dan bermula pahala alhamdi dari memenuhinya pahala bagi timbangan itu tetap dengan halnya pahala di atas tiap-tiap dari dua lafaz yang diragukan padanya dua lafaz. Jadi maknanya tadi hadis alhamdulillah tamlaul mizan. Udah. Kemudian subhanallah walhamdulillah yamla'ani kan ada dua lafaz nih. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi keduanya akan ma di antara langit. Jadi kata beliau, karena alhamdulillah sudah penuh kebaikan, tambah lagi subhanallah, maka pahala yang penuh timbangan tadi udah tetap, ada lebih lagi di antara langit dan bumi. Ya, mudah-mudahan begitu. Kita gantian ya sebentar lagi pikir lagi. Mana ada nih? Wa dzikrus samawati wal ardi ala adatil arabi fi iradatil iksar. Dan bermula menyebutkan langit dan bumi di atas adat orang Arab itu bermula menyebutkan langit dan bumi itu di atas adat orang Arab dalam berkehendak banyak. Jadi dalam dalam hadis tadi kan subhanallah alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Maknanya menunjukkan banyak banget pahalanya. Itu biasa orang Arab kalau pengen menyatakan sesuatu banyak itu sepenuh langit dan bumi ya itu. Kayak kita menyatakan umurnya 1000 tahun. Itu menggambarkan banyak, enggak harus pas 1000 tahun kan. Ya.
Wal murad bermula yang dimaksud itu anna sawaba ala dzalika katsirun jiddan. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh pahala di atas demikian demikian mengucapkan subhanallah walhamdulillah katsirun jiddan itu banyak banget. Banyak banget bihaisu lau jusima lama ma bainas sama'i wal ma bainas samawati wal ard. Dengan sekira-kira lau jusima jikalau dijisimkan akan dianya pahala. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya pahala di atas demikian itu katsirun jiddan banyak banget. Ya itu dengan kira-kira laujusima. Jikalau dibendakan akan dianya pahala. Andaikan pahala itu dibentuk, punya badan dia punya bentuk, lama lama bainas samawati wal ard, sungguh memenuhi ianya pahala akan sesuatu yang ada antara langit dan bumi. Itu makna subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Andaikan pahalanya dijisimkan, sungguh penuh langit dan bumi. Ya, lebih kurang gitu. Ya. Hadir Ustaz. Ustaz Jumali hadir. InsyaAllah. Ustaz Muhammad Zainul. Ustaz Fikri. Gantian, lanjut siapa? Ustaz Jumali dulu. Silakan Ustaz. Morawa. Tabarukan. Siapa aja boleh. Ustaz Fikri mungkin. Masih segar Ustaz Fikri. Lanjut. Morawa Ustaz. Sini. Assalamualaikum. Waruya atau warawa waruya anna tasbiha nisful mizan dan diriwayatkan bahwa sungguh tasbih itu setengah timbangan. Walhamdulillah tamlauha bermula alhamdulillah itu memenuhi akannya mizan. Wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta tasila ilaihi. Bermula la ilaha illallah itu tidak ada baginya la ilaha illallah selain Allah itu penghalang. Hatta tasila hingga sampai ianya la ilaha illallah ilaihi kepadanya Allah. Apa makna tidak ada selain Allah penghalang? Ai laisa liqabuliha hijabun yahjibuha. Tidak ada bagi diterimanya la ilaha illallah itu penghalang yang bisa menghalangi ia akannya la ilaha. Kalau kita membaca la ilaha illallah dengan ikhlas tentunya kan diterima oleh Allah. Artinya kita dianggap bertauhid. Warawal Imam Ahmad Inna Allah astafa minal kalami arba. Telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sungguhnya Allah itu istofa. Telah memilih oleh Allah minal kalami dari kalam empat. Ada empat kalam pilihan. Apa itu empat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Wa inna fi kullin minas salasati 'ashrina hasanatan. Nah, dan sesungguhnya pada tiap-tiap dari tiga itu ada 20 kebaikan. Kenapa tiga? Tadi empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa inna fi kullin minas salasa. Dan bahwa sungguh pada tiap-tiap dari tiga itu ada 20 kebaikan. Kenapa tiga ya? Kan kalamnya empat. Ya. Sama ya. Ya. Lebih terang kitab tadi. Ya, kita baca aja apa adanya sesuai tulisan. Tapi nggak paham ini. Nah, jadi mana tadi? Warawal Imam Ahmad dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Sungguhnya Allah itu memilih ya dari kalam akan empat.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 ya. Kemudian wa inna fi kulli minas salasah asyrina hasanatan. Bahwa sungguh dalam tiap-tiap dari tiga itu ada 20 kebaikan, nggak apa-apa. Tiga dari empat tadi mengandung 20 kebaikan. Wa hatta asyrina sayi'atan. Dan menghapus ianya tiap-tiap akan 20 keburukan. Wa fil hamdulillah salasina. Atau ini kita atah nih salasina. Bahwa sungguh dalam tiap-tiap dari tiga itu ada 20 kebaikan. Dan menghapus ianya tiap-tiap akan 20 keburukan. Dan bahwa sungguh pada alhamdulillah itu salasina 30 kebaikan. Ini kurang akurat. Oke, selesai ya. Wahaka bin Abdul Bar dan menghikayahkan oleh Ibnu Abdul Bar khilafan akan khilafi annal hamdulillah aksaru sawaban au la ilaha illallah. Menghikayahkan oleh Ibnu Abdul Bar akan khilaf pada apakah alhamdulillah yang lebih banyak pahalanya atau la ilaha illallah. Qala an-Nakhai berkata oleh an-Nakhai wa kanu yarawna annal hamda aksarul kalami tadha'ifan. Adalah mereka para ulama itu berpendapat oleh mereka bahwa sungguh alhamdu itu lebih banyak. Itu aksarul kalam, itu kalam yang paling banyak diganda-gandakan pahala. Nah, jadi menurut An-Na'i begitu, alhamdulillah itu lebih banyak pahalanya dari la ilaha illallah. Waqala Sauri berkata oleh Sufyan Sauri, laisa yudha'afu minal kalami mislul hamdulillah. Tidak ada yang digandakan dari kalam itu seperti alhamdulillah. Warawal hadis al-mutaqaddam dan meriwayatkan oleh As-Sauri akan hadis terdahulu karena dalam hadis di atas ya, subhanallah, alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Wahtajja akharun bima fi hadisil bitaqah dan berhujjah oleh yang lain oleh ulama yang lain dengan ma yang ada ya dalam hadis bitaqah. Hadis bitaqah hadis yang menunjukkan tentang kelebihan afdalul dzikri fa'lam annahu afdalu ma qultu ana wan nabiyyun afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rawal Imam Ahmad dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad lau anna samawati sab'a jikalau bahwa sungguh langit yang tujuh wa amirihinna dan segala yang memakmurkannya penduduknya maknanya meriwayatkan oleh Imam Ahmad lau anna samawati sab'a jikalau bahwa sungguh langit yang tujuh wa amirihinna dan seluruh penduduknya isinya wal aradina sab'a dan bahwa sungguh bumi-bumi yang tujuh. Fi kafatin itu dalam satu daun timbangan wala ilaha illallah fi kafatin dan la ilaha illallah dalam daun timbangan yang lain lama latbihinna sungguh cenderung ianya la ilaha illallah tadi dengan mereka lebih kuat la ilaha illallah ya, itu menurut Imam Ahmad ya artinya la ilaha illallah yang paling meyakinkan atau yang paling kuat kata para ulama memang la ilaha illallah karena itu juga menjadi kalimat apa namanya ketika seseorang masuk Islam disyaratkan baca la ilaha illallah maksudnya asyhadu an la ilaha illallah belum lagi ada hadis yang tadi afdalu ma qultu wa afdalu dzikri ada yang mau baca silakan. Tengku, pengen tanya hadis bitokoh Tengku. Apa ada yang Ustaz tahu apa itu hadis bitok Makanya, kenapa dinamakan bitokoh Tengku? Saya baru dengar jujur ini. apa arti bitok Ustaz Kartu, apa kartu. kartu. Nah, Masya Allah. Kartu apa ya? Kayak paspor gitu ya? nah, mungkin arahnya begitu kali ya. Kata kunci gitu mungkin. Iya, Kalau di bahasa Arab modern kan bitokotus sofro, kartu kuning. Bitokotul hamro, kartu merah kan. iya. Itu kartu tanda jadi anggota mungkin Ustaz. Anggota Islam. Kayak gitu kan? Untuk masuk Islam kan harus la ilaha illallah kan? Tapi maksud definisi di sini tadi Tengku bilang Iya. hadis yang afdolu makultu ana wa nabiyun gitu. Hmm, sebentar. Coba. Hadis bitokah. Hadis kartu Ustaz. Paspor. Hmm.
Kan itu hadis bitaqah. Nah, itu. Memang hadis bitaqah ini ada. Hmm. Panjang banget hadis bitaqah, Ustaz. Cuma satu hadis untuk satu hadis itu saja. Ya, jadi hadis bitaqah itu panjang. Hadis memang tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukti keislaman. Tapi hadisnya panjang banget, itu ada kisah di akhirat nanti. Jadi Hmm. ketika seseorang nanti ini bunyinya saya baca ya. Imam Nah, Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayukhallisu rajulan min ummati. Allah nanti akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku di atas khalayak ramai ala ruusil khalaik ya pada hari kiamat. Fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Nanti Allah akan menghamparkan kepada dia 99 sijil halaman ya. Semacam halaman kitab yang tertulis kan. Sijilin hmm. lil kutub kan ada ayatnya itu. Kullu Iya. sijilin mislu maddal basar. Setiap halaman itu sejauh mata memandang kan. Jadi Hmm. mungkin itu isinya keburukannya lah. Banyak dosanya ini orang. Suma yaqulu atunkiru min hadza syai'an. Apakah engkau mengingkari tentang isi tulisan yang 99 halaman ini? Nah, A'dhalamaka kitabil hafidun. Apakah malaikat penulis dosa-dosamu mendalimimu? A'dhalamaka katabati al-hafidun. Apakah mendalimi akan kamu oleh penulis-penulisku yang mereka menjagamu? Maknanya kiri kanan kita kan ada malaikat, kan? Ah. Fayaqulu la ya Rabbi, tidak, aku tidak mengingkarinya. Dia berkata, Afalaka udhur, apakah engkau punya alasan? Fayaqulu la ya Rabbi. Artinya dia mengakulah banyak dosanya, kan? Hmm. Nah, kemudian Allah menyatakan bala innalaka indana hasanat. Kau memiliki satu kebaikan. La dzulma alaikal yawma. Karena engkau punya kebaikan walaupun banyak dosa, tetap engkau tidak akan dizalimi pada hari ini, kan? Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah, itu maksudnya. Jadi dia Hmm. dikeluarkanlah semacam kartu kata Ustadz tadi, kan. Benar juga. Di mana tulisan itu ada bukti lah sebagai dia orang Islam. Pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, Ustaz. Ya. Nah itu. Kemudian apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang ia miliki itu dalam kartu ditaruhlah dalam timbangan dibanding dengan 99 halaman isi bukunya tadi, kan. Hmm. Beratlah beratlah sisi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Nah, itulah disebut hadis bitaqah. Jadi kalau menurut hadis bitaqah itu berarti yang paling banyak pahalanya la ilaha illallah. Ya. Ditambah lagi dukungan hadis afdalu ma qultu ana wan nabi. Nah, begitu kalau nggak salah ingat dalam kitab Al-Wafi, Ustaz. Syarah Hmm. Arba'in juga yang kita baca baru hadis ke-15. Begitu, Ustaz. Oke. Jadi Jadi benar. karena ada kata-kata bitokoh itu dalam hadis itu ya. Ya, jadi memang semacam kartu lah ada tulisan, kan. Dia dulu pernah mengucapkan waktu masuk Islam, kemudian banyak maksudnya. Tentu di balik ini banyak juga perdebatan, kan. Sehingga seolah-olah kayak nggak perlu beramal. Cukup dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah. Padahal kan nggak cukup, kan. Selesai semua. Itu masalah juga. Jadi rumit nanti urusan, kan. Orang jadi malas beramal, cukup modal kartu aja. Padahal nggak cukup. Ada lisensi lisensi iman gitu. Ya, paspor. Lanjut, Ustaz. Fawaid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid. Bermula ini itu satu fawaid, bermula ini itu faedah-faedah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan ketika sore hari, Subhanallahil azim wa bihamdih. Mi'ah marrah, 100 kali.
lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati, niscaya tidak akan datang oleh seseorang pada hari kiamat bi afdala, dengan yang paling afdal mimma ja'a bihi, daripada ma yang datang ia ma dengannya seorang, illa ahadun, kecuali seseorang, qala yang berkata ia seseorang, mislama qala, seperti ma yang dikatakan ia ma oleh ma, au zada alaihi, atau lebih di atasnya ma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan itu semuanya, fi fi yaumin, di dalam satu hari, Ya, mi'a marrah, 100 kali, kanat lahu kanat lahu, niscaya adalah baginya, adalah adalah ada. adla tunggu ya, Ya, adla usyri riqabin, itu sebanding dengan 10 riqab, budak yang dimerdekakan, maksudnya gitu tunggu. ya, Nah, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dicatatkan baginya 100 kebaikan, wa muhiyat anhu, dihapuskan darinya mi'atu sayyiatin, 100 keburukan. Wa kanat lahu, dan adalah baginya itu hirzan, penjagaan, benteng, minasyaitani yaumahu dzalika, daripada syaitan pada harinya orang yang demikian, hmm, hatta yumsiya, sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak datang seorang yang lebih afdal dari apa yang datang dengannya seorang, illa ahadun, kecuali seseorang yang amila aktsara min dzalika, beramal ia akan yang lebih banyak daripada yang demikian. Wa man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, dalam sehari, mi'at marratin, 100 kali, khuttat khatayahu, saya akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walau kana misla zabadil bahri, sekalipun sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Wa an Sa'd bin wa an Sa'd bin Abi Arqas, dan oh diriwayatkan salah dari nih kayaknya, ini Sa'd wakas bin, nih, ini biasa apa nih? wakas Waqas ini. ini kan? Ya, ya, Ah, enggak ada sahabat. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, berkata ia Sa'ad, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda ia Nabi, ayajizu ahadukum, apakah sanggup salah satu dari kalian, ayak siba, bahwa hmm, berupaya ia, kulla yaumin, akan tiap-tiap hari, alfa hasanatin, akan 1000 kebaikan. Fasalahu sailun, maka bertanya oleh orang yang bertanya, kafa yaksibu ahaduna alfa hasanatin, bagaimana berupaya salah satu dari kami akan 1000 kebaikan tersebut? Qala, bersabda ia Nabi, yusabbihu, bertasbih ia, mi'at tasbihatin, akan 100 kali tasbih. Fatuk tabulahu, maka dicatatkan baginya alfu hasanatin, akan 1000 kebaikan. Wa tuhattu anhu, dan dihapuskan daripadanya alfu khati'atin, akan 1000 keburukan. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan juga dari Imam Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, istakthiru minal baqiyatis salihat, perbanyaklah olehmu daripada membaca al-baqiyah as-salihah. hmm. Kila, dikatakan, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu baqiyatus salihat itu ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi SAW, at-takbir, yakni takbir, wa tahlil, tahlil, wa tasbih, dan wa tahmid. Lillahi wala haula wala quwata illa billah. Itu kalimat baqiyatus salihat. Ya, Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna fil jannati malaikatan, sesungguhnya di dalam surga itu ada malaikat, yaghrusunal asjara, yang menanam ia malaikat akan pohon-pohon, lidzakirina, bagi orang-orang yang gemar berzikir. Faida fatara dzakiru, maka jika malal ya tunggu ya,
Ya, loyo, Malas, malas, malas loyo maksudnya. kan. Ya, Ah, jika bad mood atau jika enggan atau nggak mau berzikir lagi orang yang berzikir, fataral malaikah maka enggan juga malaikat. Wa yaqulu dan berkata ia malaikat fatara sahibi telah bosanlah sahabatku. Waruya warawal hakimu dan meriwayatkan oleh Imam Hakim anna Talhata anna Talhata bin Ubaidillah bahwa sungguhnya Talha bin Ubaidillah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an makna tentang arti subhanallah. Faqala maka berkata ya Talha tanzihullah. ya Nabi. Maka berkata ya Nabi SAW tanzihullah. Subhanallah itu adalah mensucikan Allah min kulli su'in dari setiap keburukan. Ah, Titik lanjut dulu, tunggu. titik dulu. Oke, Nah, sebentar. yang lain ada yang pengen ini apa? Aman, udah aman semua kan? Aman. Ya. Tinggal i'rab aja ahadun, sah. Ya ini ahadun nih gimana nih? Mangkala hina yusbihu. Barang siapa yang berkata ya ketika subuh ya dan ketika sore ya subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata maratim lam ya'ti ahadun. Niscaya tidak mendatangi oleh seseorang Oleh pada hari seorang. kiamat dengan yang lebih utama dari ma yang datang ianya seorang dengannya ma illa Hmm. kecuali seseorang itu siapa? Ahadun qala. Seseorang yang lain yang berkata ya mislama qala seperti apa yang katakan. Jadi ahadun ini kita badal kepada fa'il ya'ti. Ahadun yang pertama. Alam tam lagi mamfi kan boleh dua sesudah ilah kan? Ahadun atau ahadan karena tulisannya ini enggak mendukung ahadan kita baca ahadun padahal kan maqamal qaumu illa zaidun kan gitu kan lam Hmm. ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bi illa ahadun qala qala nah ada ahadun Kalam tam. kalam tam lagi manfi boleh dua sesudah illa boleh badal boleh ittiba boleh nasab kalau di soalnya contohnya maqamal qaumu illa zaidun boleh zaidan boleh. Ini kan ada lam ya'ti ahadun tadi kan. Kalam udah Ah, tam cuma manfi. Yang lain aman Ustaz. Au zada alaihi wa qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu idla atau adla asyri riqabi. Ada ianya ucapan tadi bagi dia itu sebanding 10 budak yang dia merdeka. Aman Ustaz. untuk Nah, yang baqiyatus sholihat tunggu di surah sedikit barangkali. jadi mungkin al-baqiyat sesuai dengan maknanya yang tersisa ya, yang apa namanya? Yang abadi kayak amal jariah gitu, yang abadi lagi yang soleh, amal yang abadi. Jadi itulah mengucapkan yang diajarkan di sini. Tahlil, tasbih, tahmid itu disebut baqiyatus solehah. Mungkin amalnya apa namanya Ustaz? Begitu diucapkan, saya kurang paham juga yang dibahas itu, karena ada itu dalam ayat. Wal kalimatut thayyibu, gimana ayatnya Ustaz? Hafal Quran nggak? Jadi kelihatan dari maknanya berarti dia kekal, Ustaz. Apa sesudah kita ucapkan cukup sekali tapi kekal? Coba dicek lagi, Ustaz. Apa maksud baqiyatus sholih? Ah, Kita dengar sudah sering, cuma diterangkan. pahamnya enggak. Ini, kalau lafaz sigatnya kalau diikutin ke sini kan berarti la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Itu kan gue. Karena ada dalam ayat itu. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Kan ada itu? Ah, Al-Kahfi. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ah, jadi kalau di sini kata beliau baqiyatus sholihat itu ya ini kan. Bila itu. syarahnya. Ya. Ah, so. Ya, bentar Ustaz. Ada gangguan. Nah, ini kita lihat pendapat para ulama Ustaz. Apa arti al-baqiyatus sholihah? Jadi Hmm. amal-amal yang diridhai Allah. Jadi ada yang menyatakan masuk juga sholawatul khamsi kan?
Karena ada hadis juga yang menyatakan baqiyatus shalihat itu salat yang 5. Tapi kalau menurut hadis di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itu justru Hmm. jumhur ulama menyatakan yang dimaksud dengan baqiyatus shalihat sama seperti hadis ini. Memang kalimat-kalimat itu. Cuma tinggal makna dari baqiyatus shalihat apa maknanya. Kan itu jadi pertanyaannya. Itu dia. Nah, itu maknanya maksudnya abadi untuk pemiliknya, nggak bakal hilang. Walaupun kita udah mengucapkannya, pahalanya udah ditulis itu abadi, nggak bakal hilang. Bentar, ada pertanyaan. Pak Ustadz, itu bukannya Pak Ilja. Mana tadi? Bima Ja'abihi. Enggak. Pak Ilja Mustatir. Nggak tahu juga. Ada yang bilang Ustadz, Ahadun Pak Ilja. Cocok nggak Ustadz tadi? Ini saya siarkan di TikTok. Ustadz. Ada pertanyaan di TikTok. Kalau illa Ahadun itu Ahadun Pak Ilja. Ya. Jadi sedikit sebelum kita jawab itu. Jadi kenapa disebut baqiyatus sholihah? Karena amalan itu kekal. Li'annaha baqiyatun li sahibiha ghaira zailah wala faniyah. Ya, enggak fana, enggak bakal hilang ya. Nah itu disebutlah kekal abadi. Oke. Tinggal illa ahadun. Ada yang bilang Pak Ilyas. Walam ya'ti ahadun dan tidak datanglah oleh seseorang dengan yang lebih utama dari ma yang datang ia dengannya mah kecuali ahadun. Enggak cocok ahadun Pak Ilja. Cocok mustasna. Hmm. Mudah-mudahan begitu apa namanya nggak kelihatan A100 ya. Nah itu yang mana lagi Ustaz? Kalau kanat misla zabadil bahri wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah faqala ayu ajizu ahadukum apakah lemah oleh salah satu kamu kan bahwa berusaha ia dalam setiap hari akan 1.000 kebaikan. Bertanya akannya Nabi oleh orang yang bertanya bagaimana mengusahakan ia bagaimana mengusahakan oleh salah satu kami akan 1.000 kebaikan terasa banyak banget nggak mungkin ya. Nabi berkata yusabbihu mi'ata tasbih. Cukup bertasbih 100 kali. Maka dituliskan 1.000 kebaikan, dihapuskan 1.000 kesalahan. Nah itu Ustaz. Lebih kurang gitu. Gantian ada yang mau membaca? Silakan. Tadi lanjut. Ruya nih tadi ya. Warawa ibnu Abi Hatim. Silakan. Warawa ibnu Abi Hatim. Ramai kita ini ada 7. Silakan. Siapa mau baca? Ustaz Said mungkin atau siapa? Silakan. Ustaz Jumali, tafadhol. Saya Jumali lagi. Fadhal Ustaz. Ada Nggak suara kedengar? Ustaz. Ada. Ayo Ustaz. Warawa Ibnu Abi Hatim Ya. an Ali radhiyallahu anhu qala Subhanallahi kalimahu ahabbahallahu li nafsihi wa radiyaha wa ahabba ayu qala wa an Ka'ab bin Ajza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yuhibu qailuha dubura kulla sholatin maktubatin salasata wa salasina tasbiha wa salasata wa salasina tahmidah wa arba'an wa salasina takbiratin wa fi riwayatin man sabbahallahu man sabbahallaha dubura kulla sholatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina thumma qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Oke Ustaz. Cukup. Masya Allah.
Tadi di mana? Warawa Ibnu Abi Hatim dan meriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim an Aliin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala Sayyidina Ali berkata subhanallah kalimatun nih kayaknya ya. Subhanallah kalimatun ahabbahallahu li nafsih. Bermula subhanallah itu satu kalimat yang mencintai akannya kalimat oleh Allah untuk dirinya. Wa radiyah dan meridai oleh Allah akannya kalimat. Wa habba an tuqala dan suka ianya Allah bahwa dikatakan akan dianya kalimat. Suka Allah kalau hambanya mengatakan subhanallah. Nah, karena ini kan menyucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak. Wa an Ka'ab bin Ajizah dan dari Ka'ab bin Ajizah annan Nabiya bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, muaqqabatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin. Bermula muaqqabat ya, muaqqabat atau muakibat kita baca. Bermula muakibat. Arti muakibat kalimat yang diucapkan sesudah sesuatu. Nah, dari akoba kan. Nah, akoba kan mengiringi Ustaz kan. Akobashi artinya sesudah sesuatu. Muakibat kalimat-kalimat yang diucapkan sesudah sesuatu. Maksudnya di sini kalimat-kalimat yang diucapkan sudah sholat. Nabi berkata muakibat. Bermula muakibat itu la yakhibu qailuhunna tidak akan kecewalah oleh orang yang mengucapkannya. Kapan dia mengucapkannya? Dubura kulli sholatin. Di belakang setiap sholat fardu. Berapa ia katakan? Salasatan wa salasina tasbihatan. Nah, yaitu bermula muakibat itu tidak akan kecewa oleh orang yang mengucapkannya di belakang setiap sholat maktubah. Berapa ia ucapkan? Salasatan wa salasina. 33 kali tasbih wasalasatan wasalasina tahmidatan dan 33 kali tahmid wa arba'an wasalasina takbiratan dan 34 takbir. Ini jarang kita dengar Ustaz. Biasa 33 semua kan? Nah, di sini takbirnya 34 biar genap 100. Nah, yang itu 33 34 100. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain bunyinya man sabbahallaha dubura kulli salatin. Barang siapa yang bertasbih ya, yang menyucikan ya akan Allah di belakang setiap salat sebanyak 33 kali. Wa hamidallah dan memuji ya akan Allah salasan wa salasina 33 kali juga. Wa kabbarallah bertakbir ya kepada Allah salasan wa salasina 33 kali juga sama ini. Summa qala tamamal mi'ah. Kemudian berkata ya pada sempurna 100. Kemudian berkata ia untuk menyempurnakan 100 apa ia katakan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu niscaya diampuni akan dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri. Sekalipun ada ianya dosa itu seperti buih di lautan. Qala Nawawi rahimahullah berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah wal aula al jam'u baina riwayataini. Yang lebih baik itu mengumpulkan antara dua riwayat. Yang bilang 33 dan 34 ada dua riwayat. Maka fayukabbiru arba'an wa salasina. Bertakbir ya akan 34, tetap takbir 34. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ya, dan tambah juga wa yaqulu dan berkata ya la ilaha illallah ila akhirih. Jadi tetap 100 penutupnya baca la ilaha illallah. Menurut Imam Nawawi. Ya. Waruya dan telah diriwayatkan mangqala dubura kulli salatin maktubatin. Diriwayatkan barang siapa yang berkata ya di belakang setiap salat fardu bahwa sanen rijlahu. Padahal dia itu yang melipat ia akan kakinya masih dalam keadaan kaki seperti posisi tahiyat. Duduk terakhir, iftirash ya. Barang siapa yang membaca ya berkata ia di belakang setiap salat fardu bahwa sanen rijlahu masih dalam keadaan melipat ia akan kakinya. Qabla ayyatakallama sebelum ia berbicara apa ia katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara maratin. Berapa kali ia baca? 10 kali. Kutiba lahu asyaru hasanatin. Bisa ditulis untuk dia 10 kebaikan wa muhiyya anhu asyaru sayiatin dan dihapuskan darinya 10 keburukan.
Wa rufi'a lahu 'asharu. Isyru apa asyaru kita baca. Wa rufi'a lahu 'ashru darajat. Kayak enak isyru kan? Nah, tapi nanti kita lihat. Wa rufi'a lahu dan diangkat untuknya 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalik fi hirzin minasyaitan. Dan adalah harinya yang demikian itu dalam penjagaan atau dalam perlindungan dari setan. Rawahut Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Waqala dan Tirmidzi berkata hadisun sahih. Nah, itu satu. Masya Allah. Gantian Ustaz, siapa lagi? Silakan. Ustaz Zainul, silakan Ustaz. Ada Ustaz Jumanil. Lagi rame itu. Oh, Ustaz Said, Ustaz Said. Ustaz Said ada, Ustaz Fahri ada. Aman Ustaz Fahri. Udah 4 hari apa berapa? 3 hari kita libur lagi. Masya Allah, banyak liburnya. Hmm. Kembali ke Ustaz Fikri, silakan Ustaz. Dari qauluhu tunggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bermula sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun qauluhu sallallahu alaihi wasallam wassalatu nurun. Ini ya makulul qaulnya ya tunggu ya. Ya, ya. Oke. Mula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalatu nurun, bermula salawat atau salat itu adalah cahaya, dzata nurin, artinya yang memiliki cahaya. Au munawwaratin, atau yang bersinar, menyala. Munawwirat. Ya, Simpail, munawwirat. au munawwiratun, atau bercahaya, yang memberi cahaya ya, yang bercahaya. Au dzatuha nurun, atau zatnya itu cahaya. Wahia tunawwiru wajha sahibiha, dan bermula dianya salat itu menyinari ia akan wajah orang yang melakukannya salat. Ya. Kama huwa musyahidun, sebagaimana bermula dianya seseorang itu yang menyaksikan fid dunia, di dalam dunia. Waja'a, dan datang man shalla bil laili, dan waja'a, dan diriwayatkan man shalla bil laili hasuna wajhuhu bin nahar, barang siapa yang sholat di malam hari maka baiklah wajahnya pada siang hari. Waqala Abu Darda'i, dan berkata Imam Abu Darda, sallu raka'ataini fi zulmil laili, salatlah kamu akan 2 rakaat pada gelapnya malam. Di zalamil qabri, karena gelapnya kuburan. Wa tashruku wa tushriku wa tushriku fil qalbi anwarul ma'arifi, dan masuk ke dalam hati, terbit dalam hati anwarul ma'arifi, akan cahaya-cahaya ma'rifat wa mukasyafatil haqaiki, dan terbuka mukasyafah hakikat-hakikat. Liyatafarraga fiha min kulli syaghilin, agar steril, kosong ia, min kulli syaghilin, dari segala yang membuatnya sibuk, sibuk. Waya yu'radu an kulli zailin, dan dihalangi, dipalingkan dari setiap zailin, yang hilang tunggu. Kelihatannya begitu Ustaz. Coba itu dulu ya. Nah gitu dulu lah. Kan hilang. Dari setiap yang hilang. Wa yaqbalullahu bi kulliyatihi, dan menerima, wa yaqbalu 'ala Allah, dan menerima di atas Allah Subhanahu wa taala, bi kulliyatihi, dengan keseluruhannya, hatta yamunna alaihi bi syuhudihi, hingga meraih ia di atasnya Allah Subhanahu wa taala, bi syuhudihi, dengan kesaksiannya Allah, wa qurbihi, dan dekatnya ia akan Allah, wa mahabbatihi, dan mahabbahnya Allah.
Titik dulu Ustaz. Wal, Ini ya, rada aneh ini. Saya juga belum baik. paham ini. Coba Ustaz kita lihat dulu. Ah, Sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatu nur." Salat itu ah, cahaya. Zatu nurin yang memiliki cahaya. Oh munawiratun. Atau salat itu yang bisa menyinari. Oh zatuha nurun. Atau zatnya salat itu cahaya. Wahiyat tunawwiru wajah sahibiha, dan dianya salat itu bisa menyinari akan wajah pemiliknya. Kama huwa musyahadun fid dunya, sebagaimana mah yang dia nyama itu disaksikan di dunia. Mungkin ini kayak cerita-cerita ada orang yang meninggal, saya kan ada itu hmm. bercahaya kan, tapi saya belum pernah lihat, cuma lihat di video doang kan, yang orang ketika meninggal bercahaya katanya mukanya. Atau mungkin juga wajah-wajah para ulama dilihat enak gitu kan, nggak serem Ah, kan gitu Ustaz. Nah itu hmm. maknanya Salatun hmm, nurun. sholat itu menyinari wajah pelakunya sebagaimana yang ma itu disaksikan di dunia. Wajah telah datanglah oleh hadis man shalla billaili, barang siapa yang sholat dia di malam hari hasuna wajhu, siapa baguslah oleh wajahnya di siang hari. Qala Abu Darda, ini mulai nggak paham. Berkata oleh Abu Darda, "Shallu raka'ataini fi dzulmil laili." Salatlah kamu 2 rakaat di kegelapan malam, li dzulmi, li dzulmil qabri, ya. Ah, Untuk karena kegelapan gelapnya kubur. kubur. Bagaimana? Ya, Ya, karena gelapnya kubur. ya. Jadi persiapan. Ah, Sholat di kegelapan malam untuk persiapan gelapnya kubur. Jadi ah. karena sholat itu nur tadi kan, insya Allah bisa menerangi gelapnya kubur. Mudah-mudahan gitu Ustaz. Ah, Nah ini ini yang watas paling ruku kita akrab. atah kemana Ustaz? So, Sholat tadi. Nah ini mestinya kan bisa kita atah ya. Atah kepada masdar Ustaz. Jadi kita Mas Daryam? takdirkan an di sini. Lidulmi. Jadi sholatlah kamu 2 rakaat dalam kegelapan malam untuk gelapnya kubur. Watasroka, dan untuk bahwa terang dalam hati anwarul ma'arifi oleh cahaya-cahaya ma'rifat. Kalau enggak ada cara ini. Nah, jadi kan boleh fiil kita atah kepada isim yang beramal fiil. Kelihatannya ya. Nasdar. Kita takdirkan Zulmin tapi ini. an ya. Ya. Fungsi annya nanti Hmm? an Masdariyah. Kan Mas dari ya. Kita takdirkan an sudah wow. Sebentar. Hmm. Sebelum ada Masya Allah. i'rab yang lain ya. Ya. Agar bercahaya dalam hati, agar terbit ya. Isyrak kan terbit saya, syuruk ya. Ah, iya, syuruk terbit. Nah, watasroka kan, agar terbit dalam hati anwarul ma'arif oleh cahaya-cahaya ma'rifah. Wa muka syafatil hakaik. Ya. A- Agar terbit dalam hati oleh cahaya-cahaya mukasyafah hakikat. Ya, terbuka hakikat. Liyatafarraga fiha, supaya kosong, supaya mengosongkan niatnya seseorang dalam apa ini dalam hati, mingkul syagilin, dari setiap yang menyibukkan. Gak paham nih Ustaz cara mengatur maknanya, ini rada aneh nih. Ada yang bisa bantu silakan. Hmm, Lihat afraga filenya huwanya aja tunggu musalli. ya tapi nggak ada musali di belakang. Gak apa-apa Ustaz, sekali lagi Ustaz. Berkatalah oleh Abu Darda, sallu ini, salatlah kamu 2 rakaat, ini aman ya, dalam Ah, kegelapan malam untuk kegelapan kubur. Ya, ini titik kan kelihatannya masih nyambung nih Ustaz. ah, Nah, dan agar kan gitu, agar terang dalam hati oleh anwarul ma'arif, oleh sinar-sinar ma'rifah, wa muka syafatil haqaik, dan oleh sinar-sinar terbukanya hakikat. Lihat tafarraga. Nah ini failnya kemana? Agar kosong, agar mengosongkan ianya seorang dalam hatinya daripada setiap kesibukan, dan berpaling ia dari setiap yang hilang, dan menghadap ia kepada Allah dengan seluruh jiwa raganya. Bikulliyati hatta yumanna alaihi, atau hatta yamunna alaihi, sehingga memberi karunia ianya Allah kepadanya seorang, bisyuhudihi, dengan syuhudnya Allah, wa qurbihi, dekatnya Allah, wa mahabbatihi, dan cintanya Allah. Ini hampir benar Ustaz, cuma belum benar 100% ya.
Hmm. Hampir. Ini kayaknya ada yang mau bantu nih. Di, di TikTok. Mungkin Anwarul Ma'arif itu tentu Gimana, Ustaz? bisa. Anwarul Ma'arif itu mungkin yang bisa mengosongkan itu. Di Tafarroga ini. Iya, G. Cahaya-cahaya ma'rifat itu bisa memparobakkan Ya, dengan Anwaru udah cocok kan jadi Fa'il Tasyruka kan? Cocok nggak? Iya, iya. Tadi Tengku bacanya begitu kan? Ya. Yang belum jelas dia Tafarroga. Fa'ilnya kemana? Itu saya. Hmm. Nah, bantu Tunggu Khalil. Gimana Tunggu Hati Tunggu Khalil? Lo baca seketik kan? Apa aja mah? Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah oleh Abu Darda, "Sallu raka'ataini, salatlah kamu 2 rakaat dalam gelapnya malam li dzulmil qabri untuk untuk kegelapan kubur." Ya. Wa tasyruka. Nah, dan untuk terang dalam hati oleh apa? Untuk terbit dalam hati. Salatlah kamu 2 rakaat di malam hari untuk terbit dalam hati oleh anwarul ma'arif. Fa'il tasyruka. Oleh cahaya-cahaya ma'rifah. Dan atau terbuka langsung kita atas kepada anwaru wa muka syafatul hakikat dan terbit dalam hati oleh muka syafah hakikat supaya berkesempatan supaya membersihkan dianya seseorang fiha ya yang dalamnya kubur anak kubur gitu kubur mufrad Ustaz Yang terakhir, mufrad yang paling dekat ya hakikat Tengku kan? hakikat ya, supaya membersihkan dia dalamnya hakikat. Padanya hakikat daripada setiap yang menyibukkan. Dan berpaling iya kayaknya ke orang ini ya supaya kosong iya dalamnya Ini haknya terbukanya ini nih. hakikat supaya kosong ia dalamnya terbuka hakikat kembali ke muka syafah yang paling dekat Ah, kosong dari mana mingkuli syaghilin dari setiap kesibukan ah. ayu aridha dan supaya berpaling ia angkuli zailin dari setiap yang bisa hilang wayakbala dan supaya menghadap ia kepada Allah bikulliyatihi dengan seluruh jiwa raganya hatta yamunna alaihi hingga memberi karunia ianya Allah kepada dia dengan syuhudnya Allah, dengan dekatnya Allah dan dengan mencintainya Allah atau dengan cintanya Allah. Yang sangkat tuh. Hmm, Kayak mana aku pikir kah? Yang kara hmm. itimnya. Ya, Ah. itimnya Allah. Akhir. Gimana, gimana? Min? Kalau Menyahana yang sebalik selanjutnya ini kaji Ustaz, lagi ya. Gimana, gimana? Gimana? Silakan, silakan tadi. Siapa yang mau komentar? Silakan. Ustaz. yang dia tafarroh syagilun. Kalau gitu Ustaz. Sagilo ini mingkulin. Failnya, failnya ya tafarroh syagilun. Iya, iya, iya. Bisa juga. Kulin. Angkulin, zailun. Ntar di depan jadi kacau, Ustaz. Kalau ini syagilun pasti zailun kan? Ya. Tapi bisa aja mingkulin. Kulin kan boleh aja kita anggaplah tanwinnya iwat dari isim yang mahdhufnya. Ini main kuliah gitu. Ya, tapi tambah urusan lagi Ustaz nih. Berkembang lagi. Ah, ya sementara kayak tadi Ustaz ya. Itu nanti kita luruskan lagi. Nah, tapi Jangan fokus. maknanya sih udah Ah, mendekati lah ya. kita lihat dulu ke depan 3 baris lagi mungkin membantu ya. Waliza karena ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata wa ju'ilat qurratu aini fi shalah dijadikan akan qurratu aini akan yang bisa menenangkan mataku ya membuatku bahagia dalam sholat. Ya. Waruya annal jai'ana yashba'u wa dham'ana yarwi. Dan riwayatkan bahwa sungguh orang yang lapar itu jadi kenyang ya. Orang sholat. Ini kayak kita misalnya kalau kita tambah tambah lapar. Ya.
Nah, diriwayatkan bahwa orang yang lapar itu bisa kenyang ya, wa ana, dan orang yang haus itu yarwi bisa puas ya gara-gara sholat ya. Wa ana la asba'u min hubbis sholati, dan ini Nabi ya. Dan diriwayatkan bahwa orang yang kelaparan itu kenyang ya, orang yang kehausan itu puas ya. Wa ana la asba'u min hubbis sholati. Bermula saya itu tidak akan pernah saya kenyang dari mencintai sholat. Wa sholatu turihul kalba, dan sholat itu bisa menenangkan ia akan hati. Wa turihu humumahu wa humumahu, dan bisa menghilangkan ia akan kegundahannya hati dan kesedihannya. Walidha, karena ini qala berkata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, wahai Bilal, aqimus sholat, iqamahkan olehmu akan sholat, wa arihna biha, istirahatkan olehmu akan kami dengannya sholat. Nah, itu untuk Nabi. Nabi damai dalam sholat. Wazukira, dan disebutkan anak wazak orang Nabi, dan menyebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-salata, dan menyebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-salata akan sholat. Apa maknanya Ustaz? Biha, mananya biha ini kembali ke sholat. Nah, ya Bilal, wahai Bilal, aktimis sholat, iqamahkan olehmu akan sholat, wa arihna biha, dan Istirahat. istirahatkan olehmu akan kami dengannya sholat. Wazak orang Nabi, dan menyebutkan oleh Nabi akan sholat. Ingatkan oleh wazakir. Wazakir, wazakar, mengingatkan oleh Nabi akan sholat. Mengingatkan akan Kayaknya mengingatkan dia bilang akannya Nabi SAW akan sholat. Enggak mungkin bilang mengingatkan Nabi. kayaknya Mungkin nggak? langsung ke depannya tunggu Ini berarti maf'ul. Ustaz. Masuk Nah, ini ke watakara. depannya. Watakara juga bisa coba. Dan menyebutkan oleh Nabi akan sholat. Faqala, harus kita ikat di sini biar paham. Nah, iya. Artinya Nabi pernah menyebutkan sholat. Kemudian Nabi berkata, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ini kan? Jadi Nabi menyebutkan oleh Nabi akan sholat. Nabi menyebutkan sholat. Sesudah itu Nabi mengatakan. Nah, maka Nabi berkata, barang siapa yang menjaga ia di atasnya sholat, niscaya ada ianya sholat bagi dia itu cahaya, menjadi dalil, menjadi keselamatan pada hari kiamat. Waman lam yuhafidh alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga ia di atasnya sholat, lam takun lahu nuran, niscaya tidak ada baginya seseorang, atau lam takun, tidak jadi ianya sholat baginya seseorang itu nur, dan tidak pula dalil, dan tidak pula keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun, dan ada ianya seorang pada hari kiamat itu bersama Fir'aun, wa Hamana Haman, wa Qaruna Karun, wa Abi wa Ubayyab, wa Ubayyab bin Khalaf, dan wa Ubay bin Khalaf. Ubayyib bin Khalafin, dan ada ia pada hari kiamat bersama Ubay bin Khalaf. Rawahu Imam Ahmad. Nah, titik dulu Ustaz. Coba yang perlu di ini. Ya. Gimana Ustaz Khalil? Bisa diterima nggak? Wazakara kita baca. Bisa. Masuk ya? Nah, oke. Nah, itu. Aman Ustaz Fikri? Aman nggak Ustaz Fikri? Bentar Ada yang aman, jadi? mananya udah masuk. Nah, masuk. Oke. Ini udah aman udah. Yang lain aman nggak? Ada yang pengen meluruskan maknanya? Ya. Gimana gimana? Udah, lanjut lagi. Nah, jadi tadi orang siapa? Mana? Di mana kita stop nanti tunggu? Nggak tahu. 5 menit lagi Ustaz tahu nggak tahu Enggak ini sampai titik mana? di mana titik awal masalah ya? Ya, coba. Ini belum titik ya. Dikit Hmm. lagi. Ini mau titik kayaknya. Mana tadi? Wa innama khussa ya. Khussa haulail arba'ah. Atau khassa. Hanya saja mengkhususkan ianya Nabi. Haulail arba'ata. Akan mereka 4 orang. Bizikri dengan disebut. Li'annahum ru'usul kufri. Karena mereka itu tokoh-tokoh kekafiran. Ini dari mulanya. Fir'aun, Haman, Karun, dan Ubay. Faman taraka sholah. Faman taraka sholata li tijaratihi bahwa ma'a Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sholat karena dagangnya, maka itu orang bersama Ubay bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf berarti pedagang. Hmm?
Wa man tarakaha limulkihi. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sholat karena kerajaannya. Fahuwa ma'a Fir'auna. Bersama Fir'aun. Wa man tarakaha limalihi. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sholat karena hartanya. Fahuwa ma'a Qaruna. Bersama Karun. Wa man syaghalahu anha riyasatu. Barang siapa yang menyibukkan akannya seseorang darinya sholat oleh kepemimpinannya atau apa nih riasah kepemimpinan Ustaz? Pangkat. Hmm. Bahwa ma'a Haman, maka orang itu bersama Haman. Haman katanya menteri Firaun bukan penasehat, Watim Pres. Nah, barang siapa yang menyibukkan akan dia darinya sholat ria satu kan oleh ketokohannya mungkin maksudnya ya tokoh semua tokoh juga. Nah, bahwa ma'a Haman maka orang itu bersama Haman. Nah, dikit lagi ini titiknya nggak tahu di mana ini. Agak ada titik-titiknya kayaknya titik di khatimah Ustaz. Yuka anna Isa alaihissalam diceritakan bahwa sungguh Isa alaihissalam marra ala qaryatin kasiratil anhari wal asjar. Melewati hanya beliau kepada satu desa yang banyak sungai dan pohon. Wa akramahu ahlu. Maka memuliakan akan beliau oleh penduduknya desa. Fata'ajjaba min husni ta'atihim. Maka takjub ianya Nabi Isa dari bagus taat mereka. Summa marra alaiha, kemudian melewati Nabi Isa di atasnya desa ba'da salasi sinina, sudah 3 tahun. Para al asjara ya bisatan, beliau melihat akan pohon-pohon akan yang kering, wal anhara nasyifatan. Melihat ia akan sungai-sungai menjadi kering juga ya. Nasyifah ini kayak air dilap pakai handuk kering. Wahya khawiyatun ala urusyiha, dan dianya desa tadi itu yang roboh di atas urusnya. Apa urusnya Ustaz? Ini kayak Al-Quran gitu ya. Ya, ya. Kayak aras gitu ya, kayak korma jatuh dari kandangnya Ustaz. Wahya khawiyatun ala urusyiha, dan dianya desa itu yang roboh di atas arasnya desa. Fata'ajjaba min dzalik, maka heran ianya Nabi Isa dari demikian. Fawahallahu ta'ala, maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya Nabi Isa. Qad marra 'alal qaryati rajulun tarikus salati, sungguh melewati kepada desa tadi oleh seorang laki-laki yang meninggalkan salat. Faghasala wajhahu, maka mencuci akan wajahnya fi ainiha, pada mata airnya desa. Fanasyafatil anharu, maka keringlah oleh sungai-sungai. Waya bisatil asjaru, dan keringlah oleh pohon-pohon. Masya Allah, ini orang yang ninggalin sholat Ustaz cuci muka di situ ya. Nah, padahal penduduknya soleh. Fakharajatil qaryatu. Fakharajatil qaryatu ya insya apa? Fakharabat ya. Ini bukan fakharajat. Mudah-mudahan fakharabat. Apa nih? Kok fakharajat? Kharabat nggak rontok saya. Fakharabat. Fakharabatil qaryatu ya Isa. Roboh. Roboh. 5. Dah. Maka robohlah kalau fakharabat ya. Tapi ini fakharajat. Maka keluarlah oleh desa. Kalau keluar kan kita nggak paham. Ya Isa. Maka keluarlah, robohlah oleh desa. Fakharabat. Lamma kana tarku sholati sababan li hadimiddin, kana sababan li kharabid dunya. Manakala adalah meninggalkan sholat itu menjadi sebab bagi rusaknya agama, niscaya ada ianya meninggalkan sholat itu jadi sebab bagi rusaknya dunia. Nah ini masuk ya di sini. So, Kharabnya dikuatkan di sini. ya, khorobat, tadi khorobat berarti ya. Fa khorobat, mudah-mudahan ya. Nah, fa khorobat al-qaryah, maka hancurlah desa tadi wahai Isa. Kenapa hancur? Karena bukan manakala lama kelihatannya. Manakala adalah meninggalkan sholat menjadi sebab bagi rusak agama, jadi ianya sholat itu menjadi sebab bagi rusaknya dunia. Nah ini titik di sini apa Pak? Itu ya Aisyah itu gimana tuh? Gimana? Fakharabatil qaryatu ya Aisyah. Ya Aisyahnya ini kayak Kayak belum selesai Ustaz ya? oh, kok wahai Aisyah. Kayak seakan-akan Allah berbicara ke Nabi Isa gitu. Ya memang Oh, begitu ini. fa'auha Fauha. ya, Ya, fa'auha benar kan? Allah ya. Oke, 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 oke. Aman kan? Oke, oke, aman, aman. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi Isa itulah penyebab desa tadi rusak kan? Nah, Ya. sedikit lagi Ustaz, sampai masalah ini cocok Iya, kayaknya. itu sampai situ tunggu. Coba.
Ustaz aja, pamungkas. Aduh, ntar nggak enak sama Ustaz Jumali ini, diborong sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhka anna ba'dal akabiri, diceritakan bahwa sungguhnya sebagian orang-orang yang pembesar-pembesar Raqibal bahra, membahterai ia akan laut, melaut ia, fara'as samaka, maka melihat ia akan ikan, ya'kulu ba'dahu ba'da, memakan oleh sebagiannya ikan akan sebagiannya yang lain. Hmm. Fatawahama, maka terwahamlah annal qahta, bahwa sesungguhnya musim kemarau, Hmm. kering, waqa'a fil bahri, itu jatuh ia di laut, Hmm. terjadi ia di laut. Ya, Fahattafa bihi hatifun, maka bersuaralah dengannya eh kekeringan tadi ya. qahta. Fahattafa bihi, maka bersuaralah dengannya qahat oleh hatifun, suara dari langit. Annahu, bahwa sesungguhnya laut, Cocok qad nggak Ustaz? syariba, ya, betul tuh. Cocok nggak tadi? Annahu qad syariba, sungguh telah meminum ia, minal bahri, daripada laut, rajulun, oleh seseorang, tarikus salata, yang meninggalkan ia akan salat. Falamma alima mulawwahatal ma'i, maka manakala mengetahui ia akan asinnya air, qadhafahu min famihi, di qadhaf itu dilepehin, Membuang ya. ya dilepas ya, dibuang ya, min famihi, daripada bibirnya orang tersebut. Fawaqa al-qahta, ketika ludahnya jatuh maka terjadilah kekeringan, fil bahri, di dalam laut, min najasati famihi, karena najis bibirnya. Mulutnya. Wa anzalallahu fi ba'di kutubihi, dan menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian kitab-kitabnya Allah, tarikus salati mal'unun, bermula orang yang meninggalkan salat itu terlaknat. Wajaruhu in radiyallahu bihi mal'unun, dan bermula tetangganya orang-orang yang salat, jika ridho, iya, jika ridho Allah dengannya. Nggak cocok ini. Kenapa ridho Gimana aja? ini ya? Kacau ini. Ini harus banyak perbandingan kita punya Ustaz. Pusing kita ini. Jika ridho iya dengannya kayaknya. Dengannya orang yang meninggalkan sholat tadi ya. Nggak pakai Eh, Allah ini. enggak, Allahnya ini nih. Ini pengerti ini langsung radhiyallah. Coba, wajaruhu, dan tetangganya orang yang meninggalkan sholat, jika ridho iya dengan orang yang meninggalkan sholat, mal'unun, itu terlaknat. Ya. Nah, walaula anna huk walaula anni hukmu adlin, walaula, dan jikalau tidak, anni, bahwa sesungguhnya aku, Hakimun ya. Hakamun adilun ya. Seorang hakim yang hakamun adlun, ya tunggu ya. al-hakamu It- kan al-hakamu ada isim fa'il ya. Seorang iya, hakim yang adil. Nah, ya, adik, seseorang hakim yang adil, laqultu, sungguh aku akan katakan, kullu may yakhruju min zahrihi mal'unun, bermula segala sesuatu yang keluar dari belakangnya orang yang tarikus salah, itu terlaknat ila yaumil kiamati, hingga hari kiamat. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, anna Jibril wa Mikaila, sesungguhnya malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam, qala, berkata keduanya malaikat, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, man taraka salata, bermula man yang meninggalkan ia akan salat, fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat, fit Taurat wal Injili, di dalam kitab Taurat, Injil, wal Zabur wal Furqan, Zabur dan juga Al-Quran. Wafil hadisi, dalam hadis, man taraka salata, barang siapa yang meninggalkan salat, lakallahu wa huwa alaihi ghadbanun, maka akan mencampakkan oleh Allah, karena orang, wa huwa bertemu alaihi, iya. dan bermula, laki apa laqa nih? Bertemu iya akan Allah. Bertemu ia akan Allah, wa huwa alaihi ghadbanun, dan bermula Allah atasnya seseorang, Hmm. tarikus salah ghadbanun, itu yang marah. Ya. Titik. Ya. Saya sedikit yang masih ini ya, bagian atas tadi Ustaz. Karena Diceritakan ba'dal bahwa akal. sungguh sebahagian pembesar itu raqibal bahar, menyeberangi ia akan laut. Maka melihat ia akan ikan, makanlah oleh sebahagian ikan akan sebahagian yang lain. Kata wahama, maka mengira oleh sebahagian akabir tadi ya, bahwa sungguh musim kering itu terjadi ia di laut. Apa paceklik? Wow, air laut udah kering.
Hmm. Apa maksudnya laut kekurangan makanan gitu apa? Tuh. Sehingga ikan makan ikan. Tapi kan biasa Ustaz, ikan gede makan ikan kecil mah biasa. Iya. Ya. Namanya juga cerita. Hmm. Nah, maka mengira oleh sebahagian akabir tadi bahwa sungguh paceklik itu terjadi ia di laut. Fahata fabihatifun, maka bersuara dengannya sebahagian akabir kelihatannya. Ya, makna hata fabihatifun berteriak kepadanya oleh seorang yang berteriak. Hatifun kan suara yang nggak ada orangnya, kan? Ah. Nah, maka berbicara atau berteriak, berbunyi. Ini mutaaddi dengan huruf jar. Maka berbunyi kepadanya sebahagian akabir oleh orang yang bersuara. Ada suara terdengar sebagai jawaban atas perkiraan orang ini bahwa di laut sudah terjadi paceklik kan? Apa Hmm. bunyi hatifnya? Innahu qad syariba minal bahri rajulun tariqus shalah. Sungguh hal yang itu sungguh telah minum dari lautan oleh seorang laki-laki yang meninggalkan sholat. Jadi laki-laki itu minum air laut. Falamma alima maluhat talma. Maka manakala mengetahui akan asinnya air, kazafahu. Dia membuang ia akannya air dari mulutnya. Ketika air dari mulut orang yang enggak sholat tadi jatuh ke laut, waqa'al kahtu fil bahri. Maka terjadilah oleh kekeringan atau paceklik di lautan dari kenajisan mulutnya orang yang meninggalkan sholat. Nah itu dia. Nah, itu. Kurang gitu. Yang lain Abraham mana Ustaz? Ikan makan ikan jadi petunjuk bahwa air laut akan surut, akan kering gitu. Tapi ini kurang ini Ustaz. Iya. Nah, nah itu. Dan menurunkan oleh Allah yang sebuah kitabnya bermula orang yang menikah sesuatu itu dilaknat dan bermula tetangganya jika rela ia ini Allah ini nggak pakai mudah-mudahan ya bermula Hmm. tetangganya jika rela ia dengan orang yang ninggalin sholat itu terkutuk juga jadi kalau tidaklah bahwa sungguhnya aku itu seorang hakim itu hakim yang adil sungguh aku mengatakan bermula tiap-tiap orang yang keluar ia dari punggungnya itu dikutuk juga hingga hari kiamat nah itu mantap Allah alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab titik di sini Ustaz. Ah, Nah, ini betul, soalnya betul. panjang banget ini. Jadi beda syarah arba'in yang ini sama Al-Wafi Ustaz. Al-Wafi agak sedikit canggih dikit. Ya, Hmm. karena syarah modern ya, belakangan. Penulisnya juga Hmm. masih hidup. Nah itu Ustaz. Allah a'lam bishawab.